Itu auto record ya, jadi kamera aku matiin, gue duduk tuh di saung. Ini tempatnya apa? Tempat apa? Alas Purwo. Ya. Jadi pas jalan, posisi aku orang terakhir, aku duduk di saung itu, tiba-tiba ada yang duduk sebelah. Serius? Gede banget. Angker itu buat aku ya, kita masuk lokasi manapun di saat kita lupa sama Tuhan, itu angker. Ini jawaban yang belum pernah gue dapetin selama ini. Itu aja. Assalamualaikum brother, balik lagi bersama gua Sikat Tegresan. Yo, kali ini gua lagi ada di tempat yang udah gua pernah explore, tapi kali ini gua bukan explore, gua mau ngobrol-ngobrol sama Rio Adventure. Kiri, bang, sehat bang? Sehat. Pertama, coba bang, lu kenalin dulu siapa lu bang? Mungkin banyak, mungkin ada viewers gua yang belum tahu lu nih. Nama saya Rio Adventure ya, mungkin dari channel Rio Adventure. Asli saya dari Malang, Jawa Timur. Dan apalagi nih, biasanya kalau perkenalan apa aja tuh? Apa ya, itu aja sih bang. Itu aja ya, soalnya jarang-jarang podcast ya. Tapi pasti udah banyak yang tahu lah di YouTube maupun di platform manapun sama Rio Adventure ini. Oke bang, pertama kali gua pengen nanya bang, lu memulai explore atau lu memulai pekerjaan ini, lu tuh melihat siapa? Lu atau tertarik sendiri kah? Atau lu ada kiblatnya kemana? Untuk kiblat ada beberapa orang sih sebenarnya. Kalau untuk awal kali pertama eksplorasi itu sebenarnya nggak ada kiblat, apa namanya, solo explorer kayak kita gini. Nggak ada, waktu itu nggak ada. Belum ada. Lu masih ingat gak sih film apa tuh, Paranormal Activity? Iya. Kalau itu ya. Iya. Nah itu jadi kayak dulu tuh waktu zaman, kalau nggak salah itu film itu pertama keluar waktu zaman sekolah, masih ingat kok, itu ada Paranormal Activity yang masih pakai handycam tuh. Iya, itu gue SD sih. Nah itu dia. Gue masih zaman SD tuh. Nah itu jadi kita apa ya, kayak gue sendiri tuh kayak merasa tertarik sama dunia videografi itu yang berbau horor, gitu ya, misteri gitu kan, pokoknya yang apa ya, yang bikin orang itu emosinya bisa main di situ. Nah dari situ kadang tuh pulang sekolah dulu masih zaman apa sih, kita pakai HP Nokia gitu ya, kita record habis itu sosokan bikin kayak film-film pendek tapi kualitasnya masih standar ya. apa sih, 3GP ya dulu ya. 3GP. Nah dari situ kan waktu aku main di warnet atau buka internet atau waktu itu masih zaman MRC apa segala macam, di situ kan kita masih bisa browsing perihal apa sih sebenarnya isi di internet itu. Betul. Ada foto hantu, ada foto penampakan kayak gitu-gitu. Nah dari kayaknya lu suka buka ini ya, primbon ya. bukan primbon juga sih, kayak apa ya, bukan primbon sih. Kalau primbon itu kan kayak ramalan ya, nggak tahu ramalan, nggak tahu. Gue dulu gue sering buka primbon tapi yang foto-foto hantu semua. Ada tuh. Oh iya, itu juga ada sih, itu juga ada. Maksudnya jenis hantu dan asal muasalnya. Iya. Kalau ini sih enggak, ini berdasarkan dari foto yang diambil sama warga. Yang notabene aku merasa pada saat itu ini penampakan asli, dan pada saat ini gue bilang ini bukan penampakan, ini cuma blurring apa sih, kayak objek gitu aja. Nah dari situ tertarik, ditambah lagi waktu kecil mungkin mental sudah dididik dengan kegelapan itu udah luar biasa banget ya, karena aku hidup di desa juga. Oh, jadi mulailah di situ tertarik untuk untuk bikin konten. Oke. Untuk kiblat ya, ini Kiblat. banyak sih. Banyak ya. Yang paling lu ini deh, yang paling lu sukain ya. Yang paling gua suka ya, Iya. maksudnya untuk kelas eksplorasi. Jujur waktu itu aku lihat di stasiun TV luar. Stasiun TV luar. Nah, ini dia sejenis kayak
paranormal research itu ada di National Geographic. Oke. Ya, mungkin teman-teman pada tahu mereka pakai alat carrier pot kayak apalagi pokoknya alatnya lengkap banget dan itu nilainya udah gak murah. Iya, itu udah canggih-canggih sih. Iya, meskipun mereka masuknya secara bertim tapi mereka bisa nangkep satu aktivitas yang di luar nalar menggunakan satu alat. Ya, ada berbagai alat sih. Dan di situ kalau dibilang kiblat, saya tetap National Geographic. National Geographic. Gokil. Nah, lu udah explore ke bermacam-macam kota lah. Ada nggak sih satu tempat atau satu lokasi yang menurut tuh ini angker banget nih? Kalau angker, setiap orang pasti punya ininya sih, temannya takarannya sendiri masing-masing. Ya, takaran sendiri ya. Cuman kalau buat aku sih, angker itu buat aku ya, kita masuk lokasi manapun di saat kita lupa sama Tuhan, itu angker. Ini jawaban yang belum pernah gue dapetin selama ini. Itu aja. Mungkin bisa dipakai poin juga sih kalau gue. Gue lupa sama Tuhan, mau di jalan raya rame sekalipun gue bilang angker. Posisi gue lagi angker nih sekarang nih, karena gue lupa gue asalnya dari mana, yang ngasih gue rezeki siapa, itu angker. Ini jawaban yang belum pernah gue dapetin selama gue podcast nih. Gokil sih jawabannya. Tampilan gue kayak gini bro, tapi ya mohon maaf nih masalah itu gue nggak bisa. Gue gak expect aja lu mau menjawab ke arah sana gitu. Sedangkan yang pemikiran gue bahwa tempat angker ya, tapi lu menjawab di mana tempatnya kalau ditumpah Tuhan lu itu angker. Gokil. Itu dah. Gokil serius. Tapi lu selama lu explore, lu pernah nggak mendapatkan gangguan yang seperti layaknya konten kreator lain mungkin, atau yang lu pernah lihat gitu, ada sosok penampakan lah, suara-suara atau apapun itu bentuknya? Jujur, selama eksplorasi baru 2 kali. Baru 2 kali. 2 kali maksudnya itu yang benar-benar apa ya? Dan oke. Kita lanjut lagi dari sampai mana bang? Gue lupa pertanyaannya. Untuk masalah tempat angker sih, kita udah punya jawabannya bahwa tempat angker itu dimanapun kalian. Jadi ini menurut Mas Rio, dimanapun kalian, kalau kalian lupa Tuhan itu angker. Nah sekarang gue mau tanya masalah, lu pernah nggak sih selama explore itu mengalami gangguan atau mengalami interaksi penampakan, suara atau apapun itu bentuknya? Pernah nggak ngalamin kayak gitu selama eksplorasi? Kalau suara iya, suara sering. Tapi kalau yang sampai wujud itu hanya beberapa kali, dan yang paling jelas waktu itu out of record ya. Jadi kamera aku matiin, gue duduk tuh di saung. Ini tempatnya apa? Tempat apa? Alas Purwo. Ya. Jadi pas jalan, posisi aku orang terakhir, aku duduk di saung itu, tiba-tiba ada yang duduk sebelah. Serius? Gede banget. Dan aku tuh cuman bisa lihat, bukan dalam artian leher ini memutar, itu nggak bisa. Jadi cuma bisa ngelirik. Kaku aja gitu, ngelirik aja gitu. Bukan kaku kayak apa ya? Lu mau ngelirik tapi kayak berat itu gimana? Enggak, bukan terpaku gue berani enggaknya. Bukan di situnya bro. Tiba-tiba badan gue tuh kayak dihipnotis, nggak bisa gerak. Anjing. Itu nggak bisa gerak dan gue cuma bisa ngelirik. Gini aja, lihat. Apa ini di sebelah nih? Saung yang semula aku pikir itu kayu tebel, didudukin mau 10 orang sekalipun gak bakal goyang, itu miring tiba-tiba. Bisa bayangin dong beratnya berapa? Itu nggak, itu 10 orang aja. Ini aku masih berpikir positif tuh waktu perjalanan di situ. Aku cuma mikir, aduh, macan ini. Aku cuma dalam hati cuma bilang gitu, macan ini. Pas aku toleh gini, aduh, tangannya udah gini. Gak jelas sih, cuman aku mau lihat ke atas lagi, udahlah. Aku nyalain rokok. Lu bisa menyimpulkan bahwa itu sosok apa? Gak bisa. Gak bisa. Banyak orang bilang, katakan kalau aku bilang itu berbulu, hitam, tinggi, katanya gendruwo, ya kan? Nah, sekarang spesifik orang sendiri pernah lihat gendruwo secara jelas gak sih? Nah itu sih yang masih jadi pertanyaan. Itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi ya kita udah tahu sendiri apa nih, Alas Purwo itu memang
Ya. Oke lah, itu misalnya cerita-cerita keangkerannya hutan itu kan itu termasuk hutan kan ya. Ya, nggak bisa sembarangan sih. Nggak bisa sembarangan gitu. Kesana sendiri atau ramean tuh? Kebetulan waktu itu ada 4 konten kreator. 4 konten kreator. 4 konten kreator, kita dikawal dan juga nggak ada rencana sih sebelumnya. Nggak ada rencana sama Nggak ada, karena memang awalnya tujuan kita cuma sekedar keliling, eksplorasi, we finish, go back home. Oke. Nggak ada lagi gitu. Untuk lu sendiri nih, kalau lu explore itu lu termasuk orang yang nantang kan, suka ada sih explore yang nantang gitu. Lu sendiri melihat kayak gitu atau lu sendiri melakukan seperti itu nggak? Kalau buat gue ya, gue pribadi, karena nggak tahu ini aku dapat omongan dari orang tua aja berfungsi, nggak tahu sampai sekarang juga masih berfungsi bang. Di saat kita mau melakukan research ke satu tempat, kita niat kerja atau apapun itu, satu langkah kita melangkah dari tempat tinggal kita, kos, rumah atau apapun, kita pamitan sama orang tua atau istri atau siapapun itu yang ada di rumah. Satu langkah kita habis melangkah keluar rumah 5 jam atau 6 jam sebelumnya, makhluk yang ada di tempat yang mau kita tuju itu udah tahu maksudnya kita, jadi percuma kita datang. Iya, gue baru pernah dengar sih. Nah, baru dengar. Gue pernah dengar sih itu. Karena mereka lebih dulu ada. Iya. Kita cara mau merecord mereka dengan cara nangkep gak sengaja pun ya mereka udah tahu. Ini gue pernah dengar sih. Bahkan orang tua gue pun pernah bilang kayak gini. Nah, itu aja sih. Jadi kayaknya emang bukan nggak perlu ya. Memang fashion explore-nya berbeda sih lah. Beda. Tapi Beda aturan main. iya, aturan main. Untuk tempat sendiri lu punya spesifikasi tersendiri nggak sih bahwa gue pengen eksplor di tempat kayak gini, atau lu tempat manapun yang bisa gue eksplor? Waktu awal eksplorasi nggak ada pilih-pilih tempat gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih ngutamain tempat yang bener-bener ceritanya fakta. Oh, ceritanya fakta. Cerita fakta, lu mengejar cerita faktanya. Untuk properti dan tidak itunya jangan jadi masalah. Properti sih justru lebih riskan ya, karena takutnya itu mungkin yang dia apa ya. Karena setahu saya kemarin saya lihat ada beberapa konten kreator juga pernah ada bermasalah dengan lokasi-lokasi ekspor yang ada properti, and then after 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan propertinya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, itu yang jadi masalah. Kecuali kalau nemu barang langka ya, mungkin aku bakal sorot apa ya, mungkin ini kayak penemuan gitu ya, ini barang dibuat mungkin tahun 1970 ini masih ada sampai sekarang. Gue pernah sampai sih. Nah, ini sih yang pengen gua penasaran ke lu. Gua udah pernah sering nonton live lu, vlog lu lebih mengkerucut kemana sih? Ke menceritakan sebuah fakta yang berada di lokasi itu, bangunannya kah atau horornya kah? Lu mau kemana? Lebih mengkerucut kemana? Karena kadang gue ngeliat video lu tuh, kadang lu ngedetail tentang masalah bangunannya, kadang lu detail masalah sejarahnya. Itu lu lebih mengkerucut kemana sebenarnya? Dari yang lu sukai banget lah. Lebih tepatnya ya, aku nganggap channel ini bukan channel apa ya, bukan channel horor, bukan sih. Bukan channel horor, bukan. Jatuhnya lebih ke eksplorasi ekspedisi malam gitu aja sih. Jadi edukasinya ada. Jadi kita kesampingkan dulu masalah goibnya, karena apa? Kita mau nanemin satu mindset di orang-orang itu saat halusinasi mereka berlebihan di tempat yang mukul mereka atau perasaan mereka, disitulah mereka mungkin mata dia lihat benda diem jadi hidup. Itu yang bikin setan gitu ya kan? Jadi secara tidak langsung apa yang kita takuti tervisual. Nah kayak gitulah ya kan? Logikanya kayak gitu aja deh. Iya. Takut burung lewat ya kan, dipikir kepala pocong lewat, ya kan konyol juga gitu loh. Karena itu yang kita takutkan, akhirnya tergambarkan. Itu aja sih. Gokil nih.
Bang Doni udah explore di berbagai macam, lu udah kemana aja sih Bang? Explore? Untuk sementara ini baru Sumatera, Jawa, Bali. Sumatera, Jawa, Bali. Ya. Ada rencana mau kemana nih? Rencana terbesar lu Insya Allah kalau nggak ada halangan, kita coba yang dekat-dekat dulu lah ya, Malaysia. Itu aja. Setelah paspor jadi mungkin ya saya berangkat ke sana. Ada satu bangunan yang gimana ya? Aku nih jujur setiap konten kreator kan pasti punya mimpi mereka Iya. masuk kemana. Iya. Aku tuh pengen ekspor satu tempat yang sekarang nggak bisa kita masukin. Tempat apa tuh? Chernobyl. Karena posisinya di Ukraina. Anjing. itu Itu apa ya, lokasi impian para konten explore ya, bahkan itu kayak ini sih, kayak kota mati. Oh. Kota mati yang pada saat itu ada ledakan nuklir. Itu terdampak ininya, radiasinya. Ya, terdampak radiasi. Jadi mau gak mau kota itu harus dikosongkan dalam waktu 4 jam dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Tapi konyol juga kan lu ke Ukraina. Jadi barang-barang masih ada di situ dan memang ada beberapa konten kreator yang udah explore ke sana. Oh. Bisa dicek Chernobyl. Gitu kira-kira kayaknya. Dan karena di sana perang ya sudahlah kita geser ke Malaysia. Di Ya. situ ada apartemen yang ada 4 bangunan kalau nggak salah, itu ada 6 sorry. Dia ada di sebuah bukit ya, apartemen belum jadi di situ. Daerah Malaysia. Daerah Malaysia. Untuk Indonesia sendiri, Untuk Indonesia sementara ini impian saya untuk explore ke satu tempat yang saya impikan ya, gitu. Bali. Udah. Bali, dan itu udah tercapai. Udah. Lu waktu ke Bali kemana itu? Pengalaman yang menurut lu gokil ini selama di Bali. Yang gokil sih, gue nemu banyak saudara di situ. Bukan nemu setan malah. Keren banget. Itu aja sih. Tapi gokil sih, lokasi-lokasi keren. Taman festival satu ya. Oh iya, gue udah pernah ini nih, gue pengen sih kesana ke Taman Festival itu karena gue udah ngincer banget tuh. Ya, itu lumayan keren. Itu satu wahana ditinggal dari tahun 1999. 1999. Ya, itu pas kerusuhannya. Iya, kerusuhan. Jadi lu pengen coba untuk Sulawesi kah? Sulawesi belum ada pandangan sih sejauh ini ya, karena Belum ada yang juga kesana ya? ada beberapa sih kayak Benteng kayak apa itu ada. Oh. Untuk situs-situs sejarah mungkin mau aku. Untuk situs sejarah ya. Tapi untuk bangunan sih kayaknya Gak ada sih. Bukan gak ada ya, belum nemu aja kali. belum nemu aja. Belum nemu. Oke bang, ini deh. Gue gak akan lama-lama sih bang. Oke. Ya, gue seram juga di sini. Kalau lama-lama sebenarnya. Tadi ada suara terus kan dari tadi ya? Iya. Gue denger dari belakang. Gue mencoba mengabaikan itu semua. Ya. Nah, Tikus kali. tikus. Ya, tikus. Coba nih bang, kasih pesan atau motivasi buat viewers gue dan siapapun yang nonton bang. Motivasi. Motivasi ya. Dari lu lah. Mungkin terkait dengan YouTube atau entah dengan komenan-komenan netizen atau entah dengan apapun itulah. Oke, ada. Oke, silakan. Motivasi untuk bikin kita jadi lebih maju, ya kan? Iya. Ya pasti. Biasanya orang termotivasi oleh seseorang agar bisa lebih maju. Ada yang dicontoh. Dan contoh betul. Ya. Cuman kalau buat aku beda, bro. Motivasi itu adalah diri kita sendiri. Motivasi itu adalah diri kita Diri kita sendiri. Biasanya aku termotivasi pengen jadi kayak dia, pengen jadi kayak dia, wanna be like this, wanna be like that. Yes. Ya. Tapi udah lah bullshit lah. Lu jadi diri lu sendiri aja belum bisa kalau menyentuh orang. Ini banyak jawaban-jawaban yang di luar dugaan gue aja. Itu aja sih. Kalau mau apa ya? Kalau mau buat karya, itu contoh aja. Logonya Nike. Just do it. Udah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak apa, nggak usah mikir duit nggak ada apa gimana. Kalau memang kalian di otak kalian udah kepikiran karya, bikin, lakuin udah kelar. Masalah diterima apa nggak di masyarakat mah urusan belakang. Yang penting lu punya karya udah. Yang penting lu terjun dulu. Nah, terjun dulu minimal. Jadi kalau orang lainnya pada lu, udah lu punya karya biar kata kecil, biar kata sedikit yang terima. Dan itu nggak jatuh orang kalau bisa. Nah, itu aja sih. Benar.
ini yang gua salut dari lu tuh, lu selalu memberikan satu pandangan yang gua udah mikir ke A tapi lu memberikan jawaban yang B. Karena beberapa gua podcast gua mikir lu pasti ngejawab ini dan emang jalurnya di situ, tapi ketika sapa lu, beberapa kali sapa lu, kita pertama ketemu, gue pengen jawaban A, tapi lu jawabannya B. Itu yang gokil yang gak gue kagumin dari lu tuh itu sih sebenarnya. Bukan sih dulu itu karena mungkin kenapa aku bisa jawab dengan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kayak gitu ya. Itu karena ya satu sih perjalanan hidup aja sih. Perjalanan hidup. Kita ketemu dengan orang-orang baik yang notabene ide aja kita punya prinsip, kita ngobrol sama orang jeleknya buang, kalau dia ngomong bener diambil. Pakai patokan udah itu aja. Jangan ribet. Benar. Hidup udah sulit, jangan dipersulit lah. Ya. Nah, ini bang terakhir pertanyaan. Penilaian lu tentang satu konten entah siapapun itu, yang mungkin kan banyak orang menilai bahwa ini settingan nih, itu menurut pandangan lu sendiri gimana nih? Menurut pandangan gue ya. Ya. Kalau konteksnya hiburan, no problem. Gak jadi masalah. Tapi kalau konteksnya bawa agama, anjing orang-orang kayak gini. Itu aja. Lu paling gak suka berarti orang-orang yang berbawa agama ya? Ya. Gue gak suka. Jadi nggak masalah untuk lu mau konten settingan kayak atau apa kayak. Iya, karena mereka ya itu karya, itu sebuah karya. Itu sebuah karya pasti. Mereka bisa buat satu settingan yang mungkin rapi banget ya, itu kayak kelihatan orang. Ya berarti orang-orang ini bakat bikin film, udah itu aja sih. Iya. Nggak perlu kita ribet. Pembodohan pamit apa lah ya. Buat netizen sih kalau bisa aku sampein sih jangan berpikir ke arah situ ya. Kalau memang dia bisa bikin rapi dan nyaris nggak kelihatan cacatnya, berarti orang ini punya bakat untuk membuat film. Nah, jadi untuk netizen pun ya lebih bijak lagi. Nah, seperti itu aja. Lebih bijak lagi. Karena ya gue nambahin sedikit lah. Kalau orang-orang misalnya di YouTube nih banyak yang mungkin ada settingan kah atau apa, terus orang menilai persetan dengan settingan ya. Film di bioskop pun settingan kalian masih bisa menikmati. Nah, seperti itu aja. Kenapa di YouTube tidak bisa menikmati? Kenapa lu bilang umbar kan? Ya, itu cuma menambahkan lah. Cuma satu aja sih yang nggak bisa saya nikmati ya, kalau bisa jangan dinikmati, itu yang udah bawa-bawa agama itu aja sih. Iya sih. Kalau untuk bawa-bawa agama mungkin agak sensitif kan. Bukan sensitif lagi sih, itu bisa kayak gini. Itu bisa lebih ke arah adu domba di kalangan umat beragama sih. Iya, betul. Itu harus dihindari sih. Betul. Karena takutnya juga kan itulah. Ya itulah masalah agama. Gua mau masalah agama udahlah, enggak mau ngelanjutin. Somasi bener. Oke, Bang, thank you banget udah mau ngobrol sama gua. Pas banget ya. Lampu langsung. Lampu langsung mati. Mungkin segini dulu cuy video dari gua ngobrol-ngobrol sama Bang Rio. Bang, thank you banget. Sama-sama bro. Gua si Ganteng Kesat pamit, sama Rio Adventure pamit. See you next time, peace. Out baby.